Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yuli Triwijayani dengan NIM 50311223114 untuk mempresentasikan diskusi sesi 7 dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Contoh kasus, di sebuah sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan guru memberikan perhatian lebih pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Hal ini terlihat dari alokasi waktu diskusi pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas dan dukungan lebih besar bagi kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih cocok untuk anak laki-laki. Akibatnya, siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Analisis artikel ilmiah terkait. 1. Menurut Kang dan Keinonen 2023 Scopus, judul Gender Science Practice and its Effect on Science Motivation, konteks penelitian internasional menggunakan data PISA dengan dasar teori sosial kognitif karir teori SCCT. Penelitian ini menyoroti bagaimana praktek pengajaran yang berorientasi pada gender mempengaruhi motivasi siswa terhadap sains. Berdasarkan teori SCCT, motivasi akademik dipengaruhi oleh pengalaman belajar, dukungan sosial, dan efikasi diri. Dalam konteks pembelajaran sains, guru secara tidak sadar lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa laki-laki untuk berpendapat, bereksperimen, dan memimpin kegiatan di kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih sering dilibatkan dalam kegiatan eksplorasi ilmiah dan memperoleh umpan balik langsung dari guru. Sementara itu, siswi cenderung kurang mendapatkan perhatian dan validasi akademik, sehingga tingkat kepercayaan diri mereka terhadap sains menurun. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa ketika siswi diberi kesempatan partisipasi yang sama, motivasi mereka untuk mempelajari sains meningkat secara signifikan, bahkan melebihi siswa laki-laki. Makna bagi kasus, praktek guru yang lebih fokus pada siswa laki-laki memperkuat stereotip bahwa sains adalah bidang maskulin. Kondisi ini menjelaskan mengapa siswi di sekolah tersebut menjadi pasif dan kehilangan kepercayaan diri. Pemberian kesempatan yang setara terbukti dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar sains pada siswi. 2. Menurut Hidayat 2022 Sinta, judul Perbedaan Identitas Sains Siswa Berdasarkan Gender di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada konsep identitas sains, yaitu sejauh mana seorang siswa menganggap dirinya mampu, layak, dan memiliki rasa keterikatan terhadap bidang sains. Identitas ini tidak hanya terbentuk dari kemampuan akademik, melainkan juga dari pengakuan sosial dan perlakuan lingkungan belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki kepercayaan diri dan rasa senang terhadap sains yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswi. Sebaliknya, siswi cenderung ragu terhadap kemampuan mereka untuk berprestasi dalam bidang sains. Faktor sosial, seperti ekspektasi guru dan dukungan teman sebaya, memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan identitas sains tersebut. Makna bagi kasus, sikap guru yang lebih sering memilih siswa laki-laki untuk berpartisipasi di kelas memperkuat persepsi bahwa sains adalah bidang yang sesuai bagi laki-laki. Akibatnya, siswi merasa tidak memiliki kecocokan identitas dengan pelajaran sains dan menjadi kurang termotivasi untuk berpartisipasi aktif. 3. Menurut Ramli 2023 Sinta, judul Teacher Student Interaction and Gender Participation in Primary Science Education. Penelitian ini secara khusus menelaah bentuk interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran sains di tingkat sekolah dasar dengan menekankan pada perbedaan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung mendominasi waktu berbicara di kelas dan lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk berpartisipasi aktif. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa siswa laki-laki lebih berani, cepat tanggap, dan lebih cocok untuk kegiatan ilmiah. Pola interaksi tersebut menyebabkan siswi kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi ilmiah dan berpikir kritis.
Makna bagi kasus, situasi di sekolah dasar yang dianalisis menunjukkan pola yang serupa dengan temuan Ramli 2023. Tanpa disadari, guru lebih sering berinteraksi dengan siswa laki-laki, sementara siswi cenderung diabaikan. Akibatnya, siswi merasa kurang diperhatikan dan semakin pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk rekomendasi solusi, satu, pemberian kesempatan setara, dua, penguatan efikasi diri siswa, tiga, pelatihan guru tentang sensitivitas gender, empat, kegiatan sains yang inklusif, lima, penyediaan role model perempuan. Kesimpulan, bahwa rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswi dalam pembelajaran sains tidak disebabkan oleh faktor kemampuan intelektual, melainkan oleh ketimpangan dalam perhatian, perlakuan, dan kesempatan yang diberikan oleh guru. Bias gender yang tidak disadari dalam praktek pedagogis menyebabkan siswi kehilangan peran aktifnya dalam proses pembelajaran dan secara bertahap menginternalisasi keyakinan bahwa sains bukan bidang yang sesuai bagi mereka. Guru memiliki posisi sentral dalam membentuk lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Ketika guru memberikan kesempatan dan dukungan yang setara bagi seluruh siswa tanpa memandang gender, maka motivasi dan prestasi akademis siswi dalam bidang sains dapat meningkat secara signifikan. Dengan demikian, keadilan gender dalam pendidikan bukan hanya persoalan moral, tetapi juga persyarat penting bagi pengembangan potensi intelektual seluruh peserta didik. Terima kasih. Demikian pembahasan diskusi sesi 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.